pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Eropa Barat dan Afrika 9.000 tahun sebelum waktu Solon atau sekitar tahun 9.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu seperti letusan Thera atau Perang Troya. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 hingga 413 sebelum Masehi. Kisah Atlantis kurang diketahui pada abad pertengahan, namun pada era modern cerita mengenai Atlantis ditemukan kembali. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance seperti New Atlantis karya Francis Bacon. Meski hingga kini keberadaan Atlantis masih menjadi perdebatan, tetapi banyak fakta tentang kota Atlantis yang terbentang di depan mata kita. Apa sajakah fakta-fakta tersebut? Berikut kami hadirkan selengkapnya fakta kota Atlantis yang telah berhasil Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Atlantis muncul dalam berbagai catatan mendunia, mulai dari era Plato hingga era modern. Dua dialog Plato, Timaeus, dan Critias yang ditulis pada tahun 360 sebelum Masehi berisi referensi pertama Atlantis. Plato tidak pernah menyelesaikan Critias karena alasan yang tidak diketahui. 4 tokoh yang muncul dalam kedua catatan tersebut adalah politikus Critias dan Hermokrates, dan juga filsuf Socrates dan Timaeus, meskipun hanya Critias yang berbicara mengenai Atlantis. Catatan tersebut mungkin merupakan karya fiksi Plato. Dalam karya tertulisnya, Plato menggunakan dialog Socrates untuk mendiskusikan posisi yang saling berlawanan dalam hubungan perakiraan. Banyak filsuf kuno menganggap Atlantis sebagai kisah fiksi termasuk Aristoteles. Namun terdapat filsuf, ahli geografi, dan sejarawan yang percaya akan keberadaan Atlantis. Bagian lain dari komentar abad ke-5 Proclus mengenai Timaeus memberi deskripsi geografi Atlantis. Sejarawan dan filsuf kuno lainnya yang mempercayai keberadaan Atlantis adalah Strabo dan Posidonius. Sementara itu, catatan modern mengenai Atlantis dibuat oleh Francis Bacon tahun 1627 dalam bukunya Atlantis Baru. Sementara Isaac Newton tahun 1728 menuliskan kronologi kerajaan kuno berkembang yang mempelajari berbagai hubungan mitologi dengan Atlantis. Sebenarnya di manakah letak Atlantis? Sejak Ignatius L. Donnelly mengungkapkan teorinya, terdapat lusinan bahkan ratusan usulan lokasi Atlantis. Beberapa hipotesis merupakan hipotesis arkeologi atau ilmiah, sementara lainnya berdasarkan fisika atau lainnya. Banyak tempat usulan yang memiliki kemiripan karakteristik dengan kisah Atlantis, yaitu air, bencana besar, periode waktu yang relevan, tetapi tidak ada yang berhasil dibuktikan sebagai kisah sejarah Atlantis yang sesungguhnya. Lokasi yang diusulkan kebanyakan berada di sekitar Laut Tengah. Pulau seperti Sardinia, Kreta dan Santorini, Sisilia, Siprus dan Malta, kota seperti Troya, Tartessos dan Tantalus di provinsi Manisa, Turki dan Israel, Sinai atau Kanaan. Letusan Thera besar pada abad ke-17 atau ke-16 sebelum Masehi menyebabkan tsunami besar yang diduga para ahli menghancurkan peradaban Minoa di sekitar Pulau Kreta, yang semakin meningkatkan kepercayaan bahwa bencana ini mungkin merupakan bencana yang menghancurkan Atlantis. Beberapa hipotesis menyatakan Atlantis berada pada pulau yang telah tenggelam di Eropa Utara. Beberapa telah mengusulkan Al-Andalus atau Irlandia sebagai lokasi kepulauan Kanari juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, sebelah barat Selat Gibraltar tetapi dekat dengan Laut Tengah. Berbagai kepulauan di Atlantik juga dinyatakan sebagai lokasi yang mungkin, terutama kepulauan Azores. Pulau Spartel yang telah tenggelam di Selat Gibraltar juga telah diusulkan. Bahkan Indonesia juga termasuk lokasi yang telah diusulkan sebagai lokasi Atlantis. Legenda Atlantis muncul dalam banyak buku, film, serial televisi, permainan video, lagu, dan karya lainnya. Contoh Atlantis dalam film adalah serial televisi Stargate Atlantis dan film animasi Disney Atlantis The Lost Empire. Permainan video bernama Tomb Raider menampilkan Atlantis sebagai basis cerita dan lokasi untuk akhir cerita. Salah satu hal yang juga unik dari keberadaan Atlantis dalam seni, sastra, dan budaya
adalah ketika berlangsungnya pementasan komunitas Taman Kencana KOTK di Taman Kencana Bogor pada 21 Oktober 2012. Tidak saja menyuguhkan seni tradisi, namun diisi dengan paparan sejarah Atlantis Nusantara oleh Ahmad Yanuwana Samanto, pengarang buku Atlantis Nusantara. Dalam kesempatan itu, ia menerangkan bahwa Motherland yang saat ini menjadi objek penelitian para ahli dari berbagai bidang ilmu dari dunia barat. Atlantis yang hilang seperti yang diceritakan Plato jadi objek penelitian yang sangat menarik dan mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia. Adalah Profesor Arisio Santos yang menyimpulkan bahwa setelah melakukan penelitian selama 30 tahun terakhir, dirinya meyakini benua Atlantis adalah Indonesia. Karya Santos yang kemudian dibukukan dengan judul Atlantis The Lost Continent Finally Found didukung sejumlah fakta yang memang mendekatkan Indonesia dengan Atlantis. Bahkan pernyataan arkeolog manusia tertua adalah Pithecanthropus erectus makin mengindikasikan hal tersebut. Santos meyakini benua menghilang akibat letusan beberapa gunung berapi yang terjadi bersamaan pada akhir zaman es sekitar 11.600 tahun lalu. Peristiwa itu juga mengakibatkan tenggelamnya sebagian permukaan bumi yang kemudian disebut Atlantis. Bencana maha dahsyat ini juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia yang hidup pada masa itu termasuk manusia. Sebelum terjadinya bencana banjir itu, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia serta benua Asia. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak-puncak gunung dan dataran-dataran tinggi benua Atlantis yang dulu tenggelam. Selain Santos, banyak arkeolog Amerika Serikat yang juga meyakini Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland yang luasnya 2 kali negara India. Salah satu pulau di Indonesia yang kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari keberadaan sisa-sisa Atlantis adalah Pulau Natuna Riau. Berdasarkan penelitian, gen yang dimiliki penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua yang merupakan cikal bakal bangsa-bangsa Asia. Demikian pemirsa beberapa fakta tentang kota Atlantis. Apakah kota itu hanya merupakan fiksi atau fakta ilmiah? Semua itu layak untuk ditelusuri, karena bila kota itu benar-benar ada, maka kita bisa banyak belajar dari apa yang menimpa leluhur kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.